Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian cookies. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu yang namanya Laragon. Karena sebuah cookies itu nggak akan bisa berjalan kalau domain websitenya itu masih mengarah ke directory. Jadi silakan teman-teman download Laragonnya, bisa searching aja di internet. Nanti ketika selesai diinstal, teman-teman buka Laragonnya dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, ada start all, web, database, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klik root-nya aja. Nanti dia otomatis bakal buka folder root PHP-nya. Baru nanti teman-teman taruh codingan cookies-nya di sini. Ya, bikin folder baru, terus masukin indeksnya ke dalam folder. Jadi setelah folder, langsung ke indeks HTML-nya. Kalau sudah dilakukan, tinggal teman-teman balik ke Laragonnya, klik Start All, kemudian klik kanan di Laragonnya, pilih PHP, nanti teman-teman pilih folder yang sudah dibuat tadi. Ya, maka dia otomatis bakal buka browser dan akan langsung diarahkan ke filenya. Dan kita bisa lihat di sini, ketika kita menggunakan Laragon, otomatis domainnya akan ke setup menjadi .test. Kalau misalkan domainnya nggak berubah jadi .test, silakan teman-teman tonton setup Laragonnya yang versi full. Itu udah di deskripsi, tinggal teman-teman ikutin aja dari awal sampai akhir. Sekarang, sebelum kita mulai praktek, Laragonnya udah siap, kita jelasin teorinya dulu. Jadi apa itu cookies? Cookies adalah data kecil yang disimpan di browser. Maksimal ukuran cookies itu sekitar 4 KB kalau tidak salah. Jadi jangan nyimpen data banyak-banyak di cookies. Selain itu, cookies biasa digunakan untuk menyimpan autentikasi pengunjung website. Jadi biasanya kalau di sebuah website ada fitur Remember Me, itu disimpan di cookies browser dalam bentuk token, auth ID, ataupun encrypted text. Jangan pernah simpan sesuatu yang bersifat sensitif di cookies. Karena sekali lagi, cookies itu disimpan di browser, dan browser itu berada di client side atau berada di sisi client, yang otomatis jatuhnya tidak bisa kita percaya, atau sangat rentan untuk diotak-atik oleh pihak lain ataupun usernya itu sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah simpan sesuatu hal yang bersifat sensitif di cookies. Seandainya harus simpan di cookies, pastikan bentuknya harus berupa token, atau cukup auth ID-nya saja, atau di-encrypt supaya lebih aman aja. Jadi jangan data yang polos banget gitulah. Apalagi nyimpen password. Terus, ketika nanti kita akan bermain dengan cookies, ada beberapa atribut yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah secure. Untuk mengatur cookies hanya akan di-setup atau dikirim apabila domain sudah memiliki SSL atau TLS. Untuk yang secure, ini nggak akan kita terapkan di praktek kali ini, karena Laragonnya belum ada SSL-nya, hanya berupa HTTP, belum ada HTTPS-nya. Kalau misalkan nanti kita setting secure, maka otomatis cookies-nya nggak akan terbuat, karena domainnya tidak ada SSL-nya. Jadi kalau mau teman-teman coba, silakan aja. Tambahin secure nanti di bagian praktek, maka otomatis cookies-nya nggak bakal kesimpan. Kemudian ada lagi, yaitu SameSite. Untuk mengatur cookies hanya akan dibuat atau dikirim berdasarkan pengaturan value-nya. Value-nya ada 3, yaitu strict, lax, sama none. Kalau misalkan teman-teman bingung, aku selalu rekomendasikan teman-teman menggunakan yang lax saja, tapi balik lagi ke kasus masing-masing. Untuk strict, cookies hanya akan dikirim jika domain diakses secara langsung. Jadi kalau misalkan ada user, dia ngunjungin website kita gitu ya, cookies.com misalnya. Kalau dia nggak ngetik di address bar sebuah browser, itu cookiesnya nggak bakal dibuat ataupun dikirim. Misalkan dia ngeklik cookies.com itu lewat email atau lewat chat WhatsApp gitu ya. Kalau kita setting cookiesnya ke strict, itu nggak bakal kebuat dan nggak akan dikirim. Kecuali dia ketik sendiri URL-nya di address bar. Baru cookiesnya akan terbuat. Nah, kalau lax, itu masih akan terbuat meskipun domain website-nya kita akses lewat email atau lewat chat WhatsApp. Ya, jadi lax itu lebih fleksibel. Jadi selalu aku rekomendasikan pakai yang lax aja. Kalau memang datanya tidak sensitif sama sekali. Tapi kalau misalkan agak sensitif, ya mungkin bisalah pakai strict. Karena kita nggak mungkin kan naruh sesuatu yang sensitif di cookies. Jadi aku sebut agak sensitif ya. Tapi jangan sesekali menggunakan yang non. Kalau non, cookiesnya tuh nggak mau tahu. Kalau ada user, akses dari mana aja, entah itu mungkin dari SSH atau dari mana, aku nggak tahu pastinya. Yang jelas cookiesnya akan tetap terbuat dan akan tetap terkirim. Dan ini adalah yang paling bahaya. Jadi jangan gunakan SameSite dengan value non kalau teman-teman tidak tahu apa yang sedang teman-teman lakukan dan teman-teman butuhkan. Selalu gunakan yang lax. Terakhir ada expires, ini untuk menentukan masa berlakunya cookies. Menariknya di sini cookies akan otomatis expired apabila sudah melewati tanggalnya ya. Itu udah diatur sama browsernya, kita nggak perlu melakukan pengecekan lagi lewat codingan. Jadi teman-teman tinggal atur expires date-nya aja.
Dan ketika menggunakan atribut expires, pastikan datanya itu atau value atributnya ya, dia dalam bentuk harian atau dalam bentuk tanggal. Jadi itu aja untuk teorinya. Sekarang kita bakal masuk ke codingannya. Silakan teman-teman buka codingannya. Oke, di sini sudah ada HTML beserta JavaScript yang sederhana ya. Gampang banget sebetulnya di sini, jangan diambil pusing dulu. Yang pertama adalah di sini ada form. Kita bisa lihat di baris 6 sampai 9 ya, ada form. Nanti input formnya itu akan kita simpan di cookies. Cookiesnya kita juga setting tanggal expirednya. Oleh karena itu di sini aku menggunakan date modules untuk generate tanggalnya atau tanggal expirednya. Terus di sini ada perhitungan detik dalam waktu satu hari. Dalam satu hari itu terdapat 86.400 detik. Di sini sengaja aku kali 1000 karena get time bawaan dari date module returnnya bersifat milesecond. Oleh karena itu harus dikali 1000. Baru nanti tinggal teman-teman get time-nya ditambah aja dengan variabel one day from second sama cookies expired on day, maka otomatis tanggalnya akan terbuat dari date module ini. Karena kita melakukan set time ya di sini, maka otomatis ketika nanti kita akses date module, hasilnya adalah sebuah tanggal. Tapi kita convert lagi jadi bentuk UTC string. Ya, ini adalah format expires yang bisa dibaca oleh cookies. Dan kita bisa lihat juga di sini di baris 24, ini adalah cara membuat sebuah cookies. Untuk sintaksnya teman-teman bisa lihat di baris ke-21, dimulai dari nama datanya dulu. Baru dilanjut dengan sama dengan, kemudian isi dari datanya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Baru setelah deklarasi data, silakan teman-teman setting atributnya. Contoh di sini adalah expires. Setelah expires selesai dideklarasikan, selalu diakhiri dengan titik koma lagi. Nah, menariknya, di sini ada satu atribut yang belum aku jelasin, yaitu path. Gampangnya begini, kalau atribut path itu fungsinya adalah untuk menentukan cookies ini akan terbuat atau dikirim di dalam subdomain yang mana aja. Contoh, misalkan, di dalam halaman website kita ada halaman profile. Kalau halaman profile tuh URL-nya khusus ya, cookies.com/profile misalnya. Nah, kalau kita tulis path-nya di sini profile, maka otomatis cookies-nya hanya akan terbuat di dalam halaman cookies.com/profile. Tapi kalau kita bikin path-nya kosongan slash begini aja, maka cookies akan terbuat di seluruh halaman website itu selama domainnya tepat. Jadi cookies.com, ya udah, cookies-nya bakal dipakai ke semua halaman yang berada di domain cookies.com. Sekarang kita coba tes dulu sebelum belok ke bagian get cookies ya. Kita buka di browser. Sekali lagi jangan lupa buka halaman indeksnya lewat Laragon. Jangan lewat VS Code. Karena kalau teman-teman buka lewat sini, refill in file explorer, kemudian klik 2 kali indeksnya, maka otomatis itu masih mengarah ke domain directory, bukan ke domain Laragonnya. Tinggal dibuka Laragonnya, klik kanan, PHP, ke folder codingan bagian cookies teman-teman. Tinggal diklik aja, dia otomatis bakal buka halaman index.html-nya menggunakan domain.test. Sekarang kita coba masukin username-nya, asal aja, kemudian di enter, muncul pop-up sesuai codingan ya. Kemudian kita tinggal klik OK. Sekarang buktinya cookies tersimpan di browser di mana? Kita buka F12 kita atau inspect element. Nah, di F12 di bagian bawah ada yang namanya aplikasi atau application. Tinggal diklik aja. Kemudian di bagian storage, di bagian cookies, dan disinilah tempatnya cookies disimpan. Ya, bisa kita lihat di sini ada username sama ASD. Sesuai yang tadi kita masukin ya. Coba kita ganti di sini, misalkan username-nya Turu. Enter. Oke. Jangan lupa, setelah melakukan penyimpanan cookies, di-refresh cookies-nya. Cookies-nya ya, bukan halaman website-nya ataupun browser-nya. Tinggal teman-teman klik di sebelah filter ini, otomatis value-nya akan berubah. Seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ada domainnya, kemudian ada value path-nya, expires-nya, kemudian size, ya, kemudian ada HTTP only, secure, dan lain sebagainya. Semua atribut pada cookies kelihatan di sini. Kita balik ke codingan. Sekarang, cookies yang udah kesimpan di browser. Gimana caranya kita ambil data cookies? Simple aja. Tinggal dokumen.cookie. Jangan lupa juga teman-teman, kayaknya belum aku jelasin ya di awal tadi, jangan lupa dibuka dengan dokumen.cookie. Kemudian dilanjut dengan sama dengan. Seolah-olah kita setting variabel yang bersifat string lah. Karena memang cara setup cookie seperti ini. Sementara untuk mengambil cookies juga sama, diawali dengan dokumen.cookie. Hanya saja dilanjut dengan split. Kenapa split? Sekali lagi, cookies itu mirip sama variabel yang bersifat string,
Jadi perlu kita split. Gimana kalau kita nggak split? Kalau misalkan nggak kita split, dokumen.cookie aja. Kalau cookie-nya cuma satu, nggak masalah. Kita coba save, balik ke browser, refresh, kemudian username-nya kita jalankan, misalkan jadi turu lagi, atau tag-nya kecil deh, karena tadi yang sebelumnya tag-nya gede ya. Kemudian oke, refresh, berubah ya, berarti nggak ada masalah. Kita cek di bagian konsol. Nah, username sama dengan turu, nggak ada masalah. Sekarang kita coba tambah cookies-nya memiliki dua data. Balik ke codingan, ini tinggal di copy paste aja lah ya, di bagian bawah. Kemudian kita ganti last name di sini, kita hardcode aja ya, nggak perlu ambil input dari manapun. Misalkan di sini kita masukin Sakti. Save, balik ke browser, refresh, masuk ke application dulu, biar cookiesnya kelihatan. Kita refresh, belum ada ya untuk yang last name. Sekarang kita jalanin lagi, kita masukin sini turu, enter, oke, refresh cookiesnya, data cookiesnya jadi 2. Balik ke konsol, maka kita bisa lihat terdapat 2 data cookies di sini. Yang otomatis, teman-teman kalau nggak split pakai titik koma, ini ngaksesnya susah, karena dia berbentuk sebuah string. Sekarang kita coba split, balik ke codingan, kita kasih aja split di sini, kemudian parameter kita isi string, titik koma, save, balik ke browser, refresh, kita langsung masukin aja username-nya misalkan turu lagi, enter, oke. Cookies-nya akan berbentuk dalam array, karena sudah kita split. Ini pun masih harus kita olah lagi, karena sama dengannya masih nempel. Sekali lagi, cookies bersifat string. Itu berarti kita harus split lagi menggunakan sama dengan, kemudian kita ambil lagi bagian array paling belakang untuk mengambil value cookiesnya. Kita coba yuk. Balik ke codingan, ini kita masukin ke variabel dulu ya. Kita hapus aja console log-nya, ini kita paste di sini. Kita bikin const cookies file misalkan, seperti ini. Kemudian kita coba cookies vol yang pertama ya. Kita split menggunakan sama dengan. Kita coba misalkan di sini const username sama dengan split sama dengan. Kemudian kita tinggal console log dot username. Sorry, name itu nggak terpisah ya. Seharusnya nggak n kapital ya, n kecil aja. Oke, save. Kita coba di browser. Refresh, kita masukin langsung turu. Enter. Oke. Kita coba lihat di sini. Nah, langsung kelihatan ya, username sama turu sudah terpisah. Nggak ada sama dengannya. Yang itu berarti kita bisa ambil indeks array paling terakhir sebagai value cookies-nya. Sementara array yang pertama sebagai identifier atau nama datanya, atau nama cookies-nya. Seperti itu. Cara mengambil cookies dari sebuah browser. Gampang banget ya. Kita coba balik ke codingan lagi. Jadi di bagian username ini seharusnya setelah split kita kasih satu lagi index array 1 seperti ini ya. Kita save, refresh, kita masukin turu, maka otomatis hasil di console log adalah turu ya. Jadi langsung ke value-nya. Mudah-mudahan cukup jelas ya dari contohnya. Jadi cara bermainan cookies hanya seperti ini. Sekarang gimana kalau misalkan kita mau ubah value data cookies yang udah kita set? Gampang banget. Balik lagi ke codingan. Sederhananya, setelah teman-teman dapat value-nya, ini kita ubah jangan jadi const ya, kita ubah jadi let. Tinggal kita ubah aja. Misalkan di sini username sama dengan yang lainnya gitu. Misalkan tes 123 gitu ya. Ya udah, kita tinggal tulis ulang lagi di dokumen .cookie sama dengan username. Ya, karena pakai backtip, jadi bisa pakai dua kurung for awal ya. Tinggal kita tulis aja di sini username. Kemudian dia dengan titik koma. Jangan lupa expires-nya dan lain sebagainya. Ya, tinggal copy paste aja lah yang dari sini ya. Kita samain aja. Masukin ke atributnya. Save. Sekarang kita coba nilai cookies-nya berubah atau enggak. Balik ke browser, refresh, masukin turu. Kita enter. Oke, di sini turu ya, karena kita melakukan console log sebelum melakukan perubahan data. Balik ke tab application, kita lihat di cookies-nya, username-nya, jadi value-nya test123. Berarti sukses. Jadi cara mengubah value dari sebuah cookies seperti itu. Jadi cukup dulu untuk cookies. Videonya udah lumayan cukup panjang ya. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu panjang dan nggak bikin bosen, karena memang penjelasan cookies cukup banyak. Intinya, cookies itu lumayan rentan kalau nggak digunakan secara hati-hati. Sekali lagi, cookies bersifat client-side atau berada di sisi klien,
Yang itu berarti kita nggak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada data yang akan kita berikan. Selalu di-encrypt, atau dalam bentuk token, atau cukup auth ID-nya saja. Kita bakal lanjut, masuk ke bagian local storage di video selanjutnya.